Oke teman-teman, apa kabar? Selamat weekend, ya kan? Hari ini ceria ya, minggu kemarin ya oke lah gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas saham BUMN di Desember. Nah, itu ya. Seru banget nih saham-saham BUMN. Kenapa gue bahas saham-saham BUMN? Biasanya yang dikejar-kejar window dressing, biasanya apa nih di Desember ini ya saham-saham ini nih banking, telco, properti, infrastruktur dan mining biasanya gitu ya. Nah, kita akan bahas gitu ya, tapi miningnya nanti gue separate aja. Jangan dong, nggak apa-apa. Main ini di separate ya. Oh, jangan dong, Om. Oke, oke, oke. Pokoknya analisa saham pilihan buat besok Senin dan minggu ke depan gitu ya. Kita akan membahas beberapa hal gitu ya. Anyway, kita akan bahas satu, mungkin sebelum bahas ini kita akan bahas JKSE-nya dulu gitu ya. JKSE-nya JKSE-nya kalau buat teman-teman yang nggak tahu kemarin merah ya. Koreksi kecil gitu ya, tapi menurut gua nih koreksi terhadap trend line-nya gitu ya. Setelah kemarin breakout, dia koreksi gitu ya. Ini kan breakout nih, ya kan? Dia koreksi, ngetes, mudah-mudahan besok naik lagi gitu ya. Nah, kalau dilihat juga breakout-nya ini ada di pas kemarin mantul itu ada di gap. Jadi pernah ada gap guys, nih ya, yang di sini ya. Nih gue kasih lihat di sini ya. Gapnya itu pernah ada di area-area sini. Ya. Set, nih dia gapnya ya, gap-gapan dikit lah gitu ya. Nah, apa namanya? Menurut gue gapnya ya. Kalau yang lain merasa bahwa itu tidak ada gap ya nggak apa-apa ya kan. Nah, gapnya itu ada di apa namanya, mudah-mudahan ketutup dan akhirnya dia muncul atau mantul gitu ya. Yang dimana apa namanya, gap yang di bawah nggak usah ditutup-tutup lagi. Dan targetnya mudah-mudahan nyampe 6.000 di bulan ini ya. Mungkin minggu depan mungkin akan naiknya lumayan kenceng ya, mungkin gitu ya. Tergantung satu, apakah PSBB-nya akan tarik rem lagi atau enggak. Nah, kalau tarik rem lagi, kalau menurut gua seperti itu mungkin apa namanya, akan impact ke 1-2 hari ya. Tapi ingat, 1-2 hari itu menurut saya adalah peluang ya, bukan ketakutan. Peluang dimana kalau misalnya dia koreksi di apa namanya, di 2 hari tersebut, dilihat apakah saham tersebut anti badai atau enggak, apakah uptrendnya masih terjaga atau enggak. Kalau uptrendnya masih terjaga guys, banyak yang percaya bahwa saham-saham tersebut masih jalan. Oke, nah itu apa namanya, IHSG gitu ya. Kalau gua melihatnya juga secara seasonality yang ada di sini gitu ya. Yang ada di sini SC IHSG ya. Secara seasonality apa namanya, masih oke kok. 3% gitu ya. Jadi kalau menurut gua monggo lah kita lihat-lihat, dan memang Desember itu memang selalu cercer ya. Cercer apa sih? Ceria gitu ya. Selalu cercer, ceria gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke daerah sini ya, teman-teman. Nah, sebelum itu gua akan menjelaskan mengenai kelas yang akan ada gitu ya. Di kelas nanti gua akan mulai di bulan November pertengahan gitu ya, setelah kalian ceria. Kalau yang lain bikin kelas mungkin pas Desember ini biar terlihat ceria gitu ya. Gua akan bikin di Januari biar kalian survive di market, biar kalian menjadi mandiri gitu ya. Videonya nanti menjelaskan secara detail akan ada, dan nanti malam gua akan live menjelaskan kepada yang berminat untuk ikut kelas dan juga market outlook ke depannya seperti apa. Ya, nah kelas ini tentunya akan ada technical dan price action dan juga tape reading. Jadi kalau kalian tahu, technical price action itu melihat secara historical, sedangkan tape reading is a bit
both gitu ya, atau kedua-duanya, di mana kita melihat niat orang untuk membeli itu ada di mana gitu ya. Nah, lalu kita juga akan belajar mengenai metode untuk fast trader, untuk copet on one day trading, lalu ada setup untuk swing gitu ya. Lalu juga ada time management, dan psikologinya nanti akan coba kita set bagaimana supaya tidak latah, tidak FOMO gitu ya. Timing manajemennya juga untuk mengambil keputusan atau action juga kita kasih tahu dan segala macam. Jadi monggo teman-teman kalau mau ikutan yang ada di sini silakan gitu ya. Nanti free kelas kelas perkenalannya akan saya kasih linknya di bawah. Dan juga nanti malam kita akan bikin kelasnya ya, kelas pengenalannya. Oke? Dan kita banyak banget bonus yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang membayar tahun ini masih masuk early bird, dan nanti akan ada bonus. Ya, bonusnya apa? Bonusnya nanti akan dikasih tahu nanti malam di saat live kelasnya ya, live kelas pengenalannya. Oke? Oke, baik. Kita lanjut berarti ke kenapa BUMN? Nah, ini dia nih. Kenapa BUMN? Kenapa market mengidolakan BUMN? Nah, kenapa? Karena satu, saham-saham BUMN kayak Wika, Jia dan segala macam ya, BBRI, BBNI, PTBA dan yang lain-lain, INTP dan segala macam, dianggap bahwa saham-saham tersebut adalah, atau Telkom, saham-saham safety net. Kenapa safety net? Karena satu, banyak saham-saham tersebut yang dimana dilihat oleh government gitu ya, dan biasanya yang besar-besar gitu ya nggak dibiarkan untuk fail gitu ya, nggak dibiarkan untuk fail ya. Itu yang kedua. Kenapa? Kayak Garuda, government akan kasih bailout, akan kasih suntik dana untuk dia survive. Kenapa? Karena transportasi krusial. Pertamina atau Elsa atau yang lain juga seperti itu. Lalu habis itu yang ketiga, kalian tahu dong kalau misalnya ada proyek-proyek infrastruktur, either itu telekomunikasi, ya kan, atau vaksin, ya kan, ataupun proyek-proyek bikin jalan tol, jalan jembatan dan segala macam, BUMN menjadi prioritas untuk mendapatkannya. Contoh, RSUD semuanya dapat untuk melakukan PCR, prioritas gitu kan. Sekarang mungkin udah banyak gitu ya. Lalu juga satu, vaksinasi juga akan diambil oleh beberapa badan usaha milik negara gitu ya. Lalu juga jalan tol yang masih berjalan walaupun COVID ini, kalian lihat bahwa masih jalan tol masih banyak yang membangun gitu ya, si Wika, si Adi dan yang lain-lain gitu ya. Yang dimana masih masih berjalan dan gampang banget dapat project dari pemerintah gitu ya. Nah, tetapi guys gitu ya, harus dilihat bahwa juga sangat rentan dengan policy dari pemerintah juga. Contoh yang paling gampang adalah waktu TLKM atau Telkom gitu ya, atau ke Telkomsel mendapatkan peraturan dari pemerintah di mana seluruh kartu SIM card harus mempunyai KTP gitu ya. Nah, itu tuh lumayan tuh. Banyak yang dulu yang bodong-bodong, yang nipu-nipu, walaupun tetap ada sekarang ya, tetap menjadi turun gitu ya, karena akan meridus dia punya bisnis gitu ya. Nah, tetapi guys, overall saham-saham yang besar tersebut kayak BBRI, BBNI, BMRI, Telkom dan segala macam adalah saham-saham yang selalu dilihat. Mau nggak mau, most of the big cap gitu ya, kecuali BBCA, Unilever gitu ya, or ICBP, INDF gitu ya, kebanyakan adalah saham-saham BUMN gitu ya, BBRI, BMRI, Telkom gitu ya, Indosat gitu ya, Pegas dan segala macam gitu ya. Dan semuanya hampir even yang swasta pun sekarang udah ada saham-saham milik pemerintahnya. Contoh Inco ya kan. Nah, jadi saham-saham BUMN sangat menarik, dan untuk di market Indonesia banyakkan orang akan mencari ke situ. Either itu DPN, dana pensiun, atau
apa namanya foreigner gitu ya, broker-broker apa namanya dari asing gitu ya. Nah, jadi itu dari saya kenapa BUMN gitu ya. Setelah itu kita akan bahas BUMN-nya di analisa saham pilihan kita. Oke guys, jadi ngerti ya kenapa BUMN? Is it safe to play with BUMN on? Tergantung bentuk sahamnya. Kadang-kadang ada yang suka digoreng-goreng. Contohnya apa? Enough. Ya kayak gitu-gitu. Oke, sip. Kita lanjut guys, gitu ya. Ini nanti buat forex, sorry. Oke, nah kita lanjut. Tadi kita lihat cacingmologinya juga, gitu ya. Cacingmologi, ya kita lihat dari CCX IDE. Nanti di kelas price action juga kita akan mengajarkan bagaimana caranya membaca cacing, gitu ya. Jadi kalian dapat bonus tuh, ya. Ditanyain aja sama apa namanya Om Yusa, mana bonusnya Om, gitu ya. Itu aja udah ada bonus ya, belum apa-apa. Kebanyakan bonus lu Sa, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat mining kencang gitu ya, lalu ada properti, ada agri, ada basic industry juga ya, lalu trade gitu ya. Properti boleh kita lihat gitu ya, nanti kita akan lihat beberapa gitu ya. Lalu di mining nanti kita lihat, agri juga kita lihat, apa namanya properti juga kita lihat. Jadi dari sini mining ya, kita lihat dulu mining. Mining hampir semuanya masih kenceng ya, walaupun di hari Jumat kemarin banyak yang TP gitu ya. Nanti kita akan lihat di sini seperti apa. Indi, ITMG, Doit, Elsa, Bumi, lalu juga Medco, lalu ada Adro juga yang boleh kita lihat-lihat. MDKA juga menurut gua mulai ciamik karena dia ditutup di atas 2000. Oke. Lalu setelah itu ada property. Oke, salah. Nah, properti boleh kita lihat Wika, PTPP gitu ya, WWW lagi oke banget, Adi juga oke gitu ya. Asri mungkin boleh kita lihat nanti, dan yang swasta mungkin lagi koreksi sebentar gitu ya. Yang BUMN Talkshare gitu ya. Tadi yang di mining, iya, PTBA juga Talkshare, yang lain juga Talkshare gitu ya. Lalu setelah itu ada properti, habis itu apa tadi? Agri ya. Oke. Nah, di agri boleh kita lihat BWPT gitu ya, LSIP, SIM. Ya, sorry, suaranya agak jauh. Lalu ada Ali juga. Nah, ini boleh kita lihat BWPT, mungkin boleh kita lihat LSIP juga boleh. Oke, sip. Oke, nah kita lihat sekarang mungkin dari yang tadi gue udah bilang bahwa dia akan kemarin merah ya, apa namanya IHSG gitu ya. Tapi menurut gue masih ada peluang untuk naik besok gitu ya. Kemarin volume juga nggak terlalu yang gimana-gimana, masih on the way ke 6000. Overall menurut gue masih on track. Kalau misalnya Om Yusa, kalau misalnya nanti PSBB-nya dicabut di Jakarta gitu, dicabut apa? Diberlakukan lagi yang bukan transisi, apakah nanti akan turun? Ya mungkin akan turun ya guys gitu ya. Mungkin akan turun ke area-area daerah sini nih, palingan gitu ya. Ingat ya, waktu itu juga kalau nggak salah di bulan apa namanya? Di bulan di bulan November tuh juga turun ya. Ya kan? Di 4 apa kalau nggak salah yang ada yang sini nih gitu ya. Tapi habis itu akhirnya naik lagi ya kan. Yang ini juga kayak begitu. Ini targetnya berapa nih? Dari 51, 50 jadi 100 poin. Di sini juga mungkin ke 700 ya, pas lah ya ke sini ya. 5712 ya. Mungkin ya, tapi kalau enggak ya lancar jaya, mudah-mudahan nyampe 6000. Overall sih menurut gua secara weekly masih oke
gitu ya. Kalau dia mau koreksi, monggo koreksi gitu ya. Ini udah gue batesin nih, bukan celana dalam tapi udah gue batesin. Mudah-mudahan dia naik dan ke arah 6.000-nya. Oke. Nah, dari sini kita akan masuk ke saham-saham kita gitu ya. Saham-sahamnya apa sih Om gitu ya? Saham-sahamnya mungkin pertama adalah BRPT gitu ya. Saham-saham BRPT masih koreksi ya guys. Jadi mudah-mudahan dalam waktu ini kemarin 2 hari, di sini mudah-mudahan 2 hari. Kalau besok masih merah berarti dia akan ngambil pola yang ini nih. Mudah-mudahan masih naik ya. 1 2 3 4 5. Jadi pola seminggu nih masih naik, masih merah gitu ya. Nih yang kayak gini. Minggu merah, minggu merah, minggu merah gitu ya. Tapi kita lihat yang kemarin agak galau, mudah-mudahan dia lancar ke 1311. Lalu Pitro menurut gua di weekly ngacung gitu ya. Ini juga sebentar lagi mungkin dia akan naik gitu ya. Buy on mantul, jadi boleh dibeli. Targetnya ke arah 2241 ataupun 22367 gitu ya. Lalu ada Agro ya, dari Bank BRI juga. Ini adalah salah satu BUMN juga kalau menurut gua. Mungkin dia akan koreksi dulu ke arah sini 619, habis itu dia naik. Overall secara weekly dia masih luncur jaya gitu ya, masih lancar jaya, dan targetnya menurut gua bisa ke area-area sini nih 790 atau 800. Oke. Lalu setelah itu ada BTPS. Ini adalah saham BTPN-nya gitu ya, lagi koreksi. Kalau dia tembus maka gua akan tarik dari stock pick-nya kita gitu ya. Mungkin kalau dia tembus dari 39 mungkin gua akan wait and see dulu gitu ya. Mungkin dia akan mantul di 3481. Kalau dia mantul naik ke atas Om, taruh SL-nya di 4057, buy area-nya 4254, targetnya 4830. Oke. Lalu setelah itu ada TCPI. Target area 8.200 sekarang ya, mungkin dia koreksi, mudah-mudahan koreksi flat aja masih di atas 7.500. Kalau dia mau diambil monggo, SL-nya ditaruh di 7620, targetnya 8.200, buy areanya di 7771. Lalu ada BMRI. Nah, ini adalah saham-saham BUMN gitu ya, saham BUMN yang menurut gua masih kenceng naiknya. Dan kemarin setelah dia koreksi, dia sempat naik, which is masih di atas EMA 20-nya. Karena masih di atas EMA 20-nya guys, gitu ya. Jadi kalau menurut gua karena masih di atas EMA 20-nya, masih naik tinggi gitu ya. Bisa ke 7.500. Ya. Apalagi kalau tembus dari 6.700. Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA ke arah 11.000 gitu ya. Targetnya ke arah 11.000, masih jauh ya guys ya. Karena kemarin 9.500-nya keluar, target ininya 99 gitu ya. Kalau menurut gue sih akan ke 11.000 ya, mudah-mudahan. Apalagi kalau dia bisa tembus 10.500-nya yang ada di sini. Ya. Keren dong Om. Yes, keren. Ada yang ngambil nggak? Nggak ada. Kan waktu itu pernah gue ngomong ya, TPIA sama BRPT, mendingan yang mana? Gue udah bilang, mendingan TPI gitu ya. Oke. Lalu ada BBTN, ini adalah salah satu bank juga milik negara gitu ya. SL-nya kalian bisa taruh 1635 kalau dia tembus 1764. Kalau dia tembus 1764, target areanya 1994. Oke. Lalu ada BBRI ya. Nah, BBRI kalau menurut gua ini lagi ngetes nih supportnya gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak turun sampai 4116. Kalau besok dia mantul boleh diambil, target areanya 4.500 atau lebih, yaitu di 4.700. Oke. Lalu Bird. Swasta dulu kita, swasta ya. Swasta. Bird secara weekly lagi naik ya, dan baru tembus kemarin dari target 1395. Kalau besok dia ya, Bird ini dia koreksi ya guys ke 1378 and then mantul lagi, beli ya. Kalau kalian mau beli
SL-nya ditaruh di area-area kalau gua 1283 gitu ya. Nih di area sini ya. 12. Nih 1283 daerah-daerah sini ya. Terus buy areanya mungkin bisa di area 1454 ya. Daerah sini 1328 kok 1283 1328 ya. SL-nya target areanya tadi yang seperti gue bilang sini ya 2000. Wow, 600 poin ya. Well, you can have a look. Yeah. Lalu ada ESA. Ya. ESA SL-nya boleh ditaruh di 153, buy area 168. Kalau mau dicopet boleh gitu ya. Targetnya mungkin daerah-daerah sini dulu nih 180. Lalu setelah SA ada VPNI. FPNI buat copet aja sih kalau menurut gua. Lalu apakah buat swing boleh? Hati-hati buat swing gitu ya. Kalau gua buat copet aja FPNI. Lalu ada MBAP. Calon nih, calon apa Om? Calon TCPI nggak ya? Kita lihat ya. SL bisa ditaruh di 2689. Lalu target area 283 menuju til 3300. Oke. Lalu setelah itu ada same gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di 186, buy areanya di 221. Ya, ini masih jauh ya kalau menurut gua. Mudah-mudahan dia bisa tembus dari 251-nya. Sekarang kan masih 226 ya, 251. Kalau dia tembus guys, targetnya di sini nih. Ya, 454. Ya, calon juga nih, calon tuh CPI. Kecil-kecil ngeselin gitu ya. Lalu ada Sochi. Sochi sebagai line gitu ya. Target areanya mungkin daerah sini 186 gitu ya. Boleh dicopet, boleh. Kalau swing tunggu koreksi dulu. Kalau dia breakout dari 174 baru boleh ambil. Target areanya ke 229. Oke, buy areanya di area sini kalau dia breakout 178 ataupun 168. Lalu setelah Sochi guys, ada PSAB. Ya. PSAB kalau menurut gua mulai uget-uget nih. Ya, kenapa? Karena biasanya emas di akhir tahun Nah, oke. Targetnya 243 ya guys. SL-nya mungkin bisa ditaruh di 211, buy areanya 228. Oke. Kalau dia tembus monggo di buy. Target areanya 280. Lalu setelah itu ada Mayora. SL-nya ditaruh di 2430. Buy areanya di area 2514 gitu ya. Targetnya kalau menurut gua kalau dia tembus 2592 maka dia akan ke 2703. Oke. Setelah MYOR ada ADRO. Ya. ADRO SL-nya ditaruh di 1324, buy areanya di 1512. Oke. Lalu setelah itu ada Pura. Target areanya di 138 gitu ya. SL-nya ditaruh di 123. Kalau dia breakout lagi dari 133 boleh diambil, targetnya 140-an. So-so lah ya gitu ya. Lalu setelah itu ada Tekim. Target areanya di 19083 ya, sini ya. Oke, SL-nya boleh ditaruh di 7546. Di sini 92-an gitu ya. Daerah-daerah sini ya, 92, 98 nih daerah-daerah sini ya. Itu menjadi target areanya. Buy areanya kalau gua buy areanya di sini 8251. Lalu setelah Tekim ada Enough. BUMN medical gitu ya. Mudah-mudahan dia naik ke arah 4001 gitu ya. Ya di sini udah keluar nih dari sideways-nya yang ada di sini. Dia lagi ngetes dulu. Mudah-mudahan besok lancar jaya naik ke 4001 gitu ya. Or ke area-area 5483 di mana namanya area-area 4383 ya.
atau kalau dia tembus maka ke 5529. SL-nya guys bisa ditaruh di 3000 kalau kalian main swing di enough gitu ya. Lalu setelah itu trading swing di enough. Oke. Lalu setelah enough ada ISAT, another BUMN. Sebenarnya gue tadinya mau bahasnya tuh telco doang BUMN-nya. Cuman ya udahlah, karena nanti kalau naik jadinya gimana gitu, kesannya dewa banget gitu ya. Jadi kita bahasnya BUMN terselubung ya. Oke. Jadi ini SL-nya 2420, buy area 2547, targetnya 2881. Oke. Lalu setelah itu ada Telkom. Telkom juga mau naik lagi ya guys, menurut gua. Kalau besok dia naik guys, ini udah ada kotak ya, bukan celana dalam, karena saya lagi bosen celana dalam di Desember ini ya kan. Jadi kalau dia mantul, monggo targetnya 3495 atau 3500 gitu ya. Ya, apalagi dia jebol ke sini dari 3500, targetnya 3700 ya. Lalu setelah Telkom ada Excel. Ya, ini juga mau jalan ya, mudah-mudahan jalan besok gitu ya. Targetnya 2600 ataupun 2687. SL-nya ditaruh di 2336. Oke. Lalu setelah Excel ada GJTL. Ya, bukan BUMN. Apa namanya? SL-nya kalau ini gue sih naruh 519 ya. Kalau dia tembus bolehlah diambil, targetnya 603. Dihitung risk rewardnya ya guys, jangan lupa loh ya. Lalu ada HKMU ya, HKMU ya, HKMU ini lagi koreksi ya. Dan kalau koreksinya besok mulai melemah ya, bisa ditunggu untuk mantul. Jadi mendingan kita tunggu dulu ya. Kalau yang belinya di pucuk juga kayak begitu ya. Ini masih uptrend. Selama dia uptrend masih di atas 100 atau 95 masih oke sih sebenarnya. Nah, cuman the question is, kalian kuat nggak nahannya? Kan gitu ya. Naruh duitnya mungkin di HKMU 3M. Nyangkut ya. Sama kayak ngaku-ngaku naruh duit di Fire 10M. Ya kan? Ya kan? Kalau bukan bandarnya mungkin ini. Kalau ngakunya cuma 1 juta terus dapat dari harga ya segono lah gitu ya. Ya mungkin lumayan dapat 100 juta ya gitu ya gitu. Oke, sip. Tapi ternyata naruhnya cuma 500.000 karena tahu gorengan. Ya gitulah. Nah, terus abis itu ada apa namanya, setelah Bird, ESA, HKMU, IRA. IRA menurut gua SL-nya ditaruh di 914. Tungguin koreksi dulu ya guys gitu ya, karena biasanya setelah dia breakout nih yang kayak gini, set, besok ada lagi ya. Jadi tapi harus hati-hati nih ya. Ya, kalau gua hati-hati beli di pucuk karena kemungkinan bisa kayak begini ya. Kalau gua hati-hati. Buat copet oke. Ya, buat swing let's see. Tapi medical biasanya di bulan Desember emang gitu ya. Apa tuh Om? Aja. Lalu setelah itu hoki. Hoki udah naik terus ya, seperti yang gue bilang, satu-satunya consumer yang lumayan gitu ya, sama si Aisyah sih actually gitu ya. Tapi kan Aisyah kan baru habis begitu ya, habis ya gitu ya. Jadi hoki look forward kalau menurut gua, kalau dia breakout ya guys dari area-area sini 113 boleh diambil. SL-nya ditaruh di 980 sini ya. Lalu buy areanya ya di 1000 ataupun di 1100 ya, daerah-daerah sini. Oke. Lalu setelah hoki ada truk. BUMN-nya nanti ya, mulai di bawah-bawah mulai BUMN. Sabar guys, sabar ya. Truk mulai naik ya guys, itu seperti yang kalian lihat di monthly-nya mulai naik. Target areanya 182 kalau di monthly gitu ya. Dari sini 182 daerah-daerah sini gitu ya. Kalau dia tembus boleh dibeli. Kalau misalnya pengen beli, mendingan tunggu dia breakout dulu ataupun dia koreksi di mana, coba lagi mungkin boleh. Ini kemarin udah coba ya koreksi mantulnya di sini. Kalau kalian mau trial gitu ya 153 oke. Target 177 atau 183. Oke. Lalu setelah truk ada SQMI.
SQMI juga seperti itu ya guys, gitu ya. Targetnya di 293, target SL-nya 293, mudah-mudahan sampai ke 582. Oke. Lalu setelah itu ada fire, tadi udah gue bilang ya. Ya, semoga lancar fire-nya. Terus abis itu ada MDKA. Ya. MDKA 1984 gitu ya. Apa namanya? Dia kemarin sampai ke 2000 ya. Mudah-mudahan lancar jaya. SL-nya boleh ditaruh di 1935 ya. Hati-hati, targetnya 2100, ini menjadi high-nya ya. Harus hati-hati ya guys. Ini baru breakout. Kalau dia breakout dari 2125 mungkin ke 2200. Oke. Lalu setelah MDKA ada Tebik. Tebik apa namanya, bisa ke area-area 1750 atau 1740 gitu ya. Lalu ada LPPF. LPPF SL-nya ditaruh di 1189, bisa ke area-area 1489 gitu ya. Lalu habis itu ada United Tractor. United Tractor bisa ke 30923, SL-nya di 25470 gitu ya. Lalu setelah itu ada Doit. Nah, ntar lagi mantul nih guys. Selama dia masih di atas 369 masih oke ya. Dan kalau dia mantul, target areanya bisa ke ampe di 532. Oke, itu Doit guys. SL-nya mau ditaruh di mana Om? Kalau gua SL ditaruh di 346. Ya. Lalu setelah Doit ada IMJS. IMJS SL-nya ditaruh di 367, buy areanya 482 gitu ya. Lalu ada IMAS. IMAS SL-nya ditaruh di 1120, buy areanya di, kalau dia breakout ya, di 1265 atau 13, target area 1471 ataupun masih jauh ya. Daerah sini sih guys harusnya 2201 kalau dia oke ya. Hati-hati IMAS kadang-kadang apa namanya, gorengan banget ya kan. Lalu ada Indi. Indi SL-nya ditaruh di 1655 gitu ya. Buy area lagi masih buy jauh guys, jauh gitu ya. Kalau dia tembus 1800-nya. Kalau dia nggak tembus 1800-nya, mungkin take profit aja dulu gitu ya. Nanti pas dia mantul ke area 2200 ya. Itu Indi. Lalu setelah itu ada APLN. APLN SL-nya bisa ditaruh di area-area sini nih guys, 157 ya. Buy area nih besok mudah-mudahan mantul 180, pilihan pertama. Pilihan kedua kalau misalnya tembus dari 200. Target-targetnya guys, target-targetnya kalau gua ya dari 227 oke lah, atau 264. Oke. Lalu setelah APLN ada PTPP. PTPP ya, ini bakalan jalan lagi nih guys. Mudah-mudahan dari 1509 ini apa namanya, mudah-mudahan bisa tembus dari 1856 ke 2298 ya. Lalu setelah itu ada Adro. Kalau menterinya apa yang punya menteri jadi menteri BUMN, menteri BUMN apa namanya, PT-nya bukan BUMN ya guys. Jangan salah loh. Oke. SL-nya bisa ditaruh di 1334, buy ampe, buy areanya mungkin bisa apa namanya, buy areanya di, sorry ya, buy area 1426. Targetnya mungkin bisa 1594 atau 1712 ya. Lalu ada PNBN. PNBN menurut gua masih oke ya. SL boleh ditaruh di 973. Targetnya itu daerah-daerah sini nih guys, 1184
ya, ataupun di 1359. Oke, buat di swing oke lah, oke. Gitu ya. Lalu setelah itu, setelah PNBN ada PNLF, Panin lagi, Panin. Panin SL-nya boleh ditaruh di 220, target areanya kalau dia tembus 241 bisa ke 263, buy areanya guys 231 dan 244. Lalu setelah PNLF ada DSNG. DSNG SL-nya boleh ditaruh di 579, buy areanya 742 gitu ya. Lalu setelah itu ada DSNG, ada MDKA, udah mark ini mulai tes ya. Kalau dia nggak turun di bawah EMA 20-nya, boleh beli lagi gitu ya. Apalagi kalau dia tembus 909, targetnya ke 1000. Buat cicilan pertama mungkin oke kalau besok dia mantul. Targetnya sini dulu 845 atau 900 gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di 816. Oke. Lalu setelah mark guys, ada nah ini dia nih. Infrastruktur. Jeng jeng. Mau mantul. Perhatikan sampai 2150. SL-nya boleh ditaruh di 1755. Oke? Lalu setelah itu ada WSKT. WSKT juga kayak gitu. SL-nya boleh ditaruh di 995 ya. Kalau dia mantul dan tembus boleh dibeli ya 1251, maka dia akan ke area 1500. Kalau dia tembus maka dia akan ke area 2125. Oke? Lalu setelah WSKT ada ADI. Another boom boom man. ADI ya guys. Ini juga sama, kalau dia mantul dari area 1244-nya buy, ya kan? Target areanya di sini nih guys, ya. Nih, 1736 ya. Apalagi kalau dia ditutup di atas gitu ya, beli ke 176. SL-nya boleh di 1182 atau di 1233. Lalu setelah itu PTPP udah, lalu ada WG ya. WG juga seperti itu guys. Kalau dia mantul beli lagi gitu ya. SL boleh ditaruh di 245, buy area 260. Oke. Lalu setelah WG ada Weton. Weton juga gitu ya. Kalau besok dia mantul, SL ditaruh di 377 sampai ke 473. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI SL-nya boleh ditaruh di 4197 gitu ya. Kalau dia mantul boleh diambil targetnya tadi ya, goceng ya, udah gue bilang ya. BBNI kemarin ada yang protes, kelewat mulu ya. Udah naik, males lah bahasnya. Ya udah. Jadi SL-nya boleh ditaruh di sini guys, 5896. Target areanya, buy areanya kalau kalian boleh beli di 6112, 6340 atau di 6546. Buy apa targetnya guys? Nih, 7783 atau 7431. Oke? Dicatat tuh, dicatat. Lalu setelah BBNI ada BNII ya. Ini mulai lucu nih, apalagi kalau dia tembus 273-nya ya. Ya, kalau dia tembus 273 di sini, keren gitu ya. Tapi ini mulai ada tanda-tanda nih, mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu setelah itu ada Wood. Wood mau mantul guys. Kalau dia mantul di 572, mudah-mudahan bisa naik ke 800-nya. Buy areanya pas dia mantul boleh dibeli, SL-nya ditaruh di 554. Oke. Lalu ada TLKM tadi udah ya. Lalu ada KBLI. KBLI guys. Nah, lumayan nih. Ya, SL-nya di 335, target areanya 417, buy areanya kalau boleh nanti nih deh, kalau dia tembus di 384. Di trap aja guys, di trap. Lalu setelah itu ada INKP. INKP lagi mau tembus ya, tapi kalau dia tembus dari 9.900 baru oke, ciamik gitu ya.
mudah-mudahan sampai ke arah 10.800 atau 11.000. Setelah INKP guys, INKP ada another BUMN which is Pegas gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di sini 1317. Ini udah uptrend ya. Cuman ya lagi istirahat aja kalau menurut gua. Bisa nyampe 1161, 1661 ataupun kalau dia bisa tembus dari 1579, 76, maka targetnya 245, SL-nya 1460. Oke. Setelah ada Pegas, ada SCMA. SCMA guys, SCMA ya, ini masih uptrend ya, gitu ya. Si Mentek 1537 boleh lah, habis itu SL-nya 1465, targetnya 1874. Lalu setelah itu tadi yang gue bilang kita di BWPT ya, Lancar Jaya naik ke atas gitu ya, mudah-mudahan sampai ke area 159. Oke. Apa namanya, boleh beli om, boleh SL-nya ditaruh 123 kalau dia bisa mantul di 136. Oke. Setelah BWPT ada LSIP. LSIP SL-nya boleh ditaruh 1126 kalau dia kalau dia mantul dia boleh beli di 1230. Target areanya hati-hati ya guys, di sini ya 1466. Lalu setelah itu ada PTBA. PTBA monthly baru tembus EMA 20 ya guys. Jadi look sexy di monthly gitu ya. Nah, kalau yang di sini ya, kalau dia tembus 2537, kalian boleh beli. SL-nya kalian taruh 2309 ya. Target areanya kalau dia tembus dari 2400-nya itu target area 2800. Oke, itu PTBA. Lalu ada ITMG. ITMG targetnya ke 17.388 ya, 17 ya benar 17.000 gitu ya. Di sini kalau dia koreksi monggo diambil lagi kalau dia mantul gitu ya. Lalu setelah itu ada INTP lagi koreksi ya, mudah-mudahan Lancar Jaya naik dan bisa tembus dari area 15.098-nya. Ada SMGR juga ya, basic industry jadinya, nggak apa-apa deh. Kalau dia bisa tembus 12.204, targetnya ke 14.000, SL-nya boleh ditaruh di 11.358. Lalu ada SMBR, ya elah dibahas semua loh. SL-nya di 914, target areanya ya di kalau dia tembus guys 1325 mungkin bisa ke 2609. Oke. Lalu setelah SMBR, ITMG, INTP, ada Indi. Sahamnya Etus nih. Yeah. Oke. Nah, dari 1800 dia lagi istirahat ya. Uptrendnya masih oke. Kalau dia bisa mantul di 1609 ataupun tembus 1857 boleh dibeli ya. Target areanya di 2100. Oke. Lalu setelah itu ada Harum. Harum menurut gua apa namanya, masih lucu ya guys gitu ya. Koreksi dulu, kalau dia tembus bisa ke arah 3400, kalau dia mantul boleh ke arah 3400, SL ditaruh di 2500 atau di bawah 3000. Kok di bawah 3000? Di bawah 2500 atau di sini ya, di bawah 2500 atau di bawah 2400. Oke. Lalu setelah Harum ada Inco. Ini kalau 20% punya tandanya apa ya? Jadi udah lihat nih ya, dia udah tembus goceng, tokcer banget. Dan goceng ini merupakan, nah ya, goceng ini merupakan sideways-nya dia. Dan kalau misalnya dia tembus goceng, cetret ya, mudah-mudahan kenceng ke 10.000, oke, atau 8.000 ya, daerah sini. Oke, mudah-mudahan ya guys, kita lihat aja. Momentumnya, fundamentalnya juga lagi bagus karena banyak orang beli baterai, kan? Banyak beli mainan kayak toys gitu ya. Toys ini kalau dia bisa tembus dari 26545, bisa tembus, bisa mantul dari 645
targetnya bisa ke 836 ya. SL-nya ditaruh di 640 sini ya. Lalu setelah Toys ada Inco Bumi. Bumi gocap lagi ya guys ya, pokoknya kalian lancar. Bumi biasanya heboh kalau misalnya ada corporate actionnya. Ini targetnya di sini ya. Harus dia buktiin bisa tembus dari 80 nggak? Kalau dia bisa tembus dari 80, targetnya bisa ke 100. Oke? Ya, harus dia buktiin nih ya. Kalau dia nggak terbuktiin dari 80 ya ngapain ya. Lalu setelah ada Bumi guys, Bumi ada BBKP. BBKP bisa mantul ya guys. Ini udah ada tanda-tanda dia mau mantul gitu ya. Kalau dia mantul bisa ke area 379 ya. Selama dia di atas 314-nya masih oke kalau menurut gua. Dan dia bisa ke 400 atau 380 ataupun ke area 397. Oke. Lalu setelah itu ada TWR. TWR lagi koreksi ya. Dan kalau dia bisa koreksi di atas, monggo diambil targetnya ke 1128. Jadi kalau dia mantul di area 1000, monggo targetnya ke 1100. Oke? Lalu apa lagi? Lupa Tebik ya. Tadi udah belum ya? Tebik masih lancar jaya ya guys, gitu ya. SL-nya boleh ditaruh di 1496, target areanya 1745. Oke? So that's it guys. BUMN-nya udah gue bahas ya, beberapa dari infrastruktur, dari dari segala macam. Jangan lupa akan ada kelas di 12 Januari. Mau bisa supaya menjadi mandiri, lihat-lihat saham yang bisa oke banget kayak gua, monggo ikut kelasnya. Kita akan mulai 12 Januari dan akan ada bonus pelajaran yang buat teman-teman yang ikutan early bird di bawah 31 Desember. Mati nggak lo? Nah, lihat aja nanti penjelasannya di kelas nanti 7:30. Oke? Itu aja dari gua. See you. Have a good day. Bye-bye.